Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya serahkan kepada Bapak Andra. Pada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya laptop dan kamera sudah terhubung dalam satu jaringan. Jadi kalau sudah terhubung dalam satu jaringan, mereka bisa berkomunikasi. Nah, ini ya. Oh ya udah. Ya, di sini siapa yang double play ya? Ini. Ini. Jadi coba ini praktek di sini ya. Oke. Nah, ini kanvas untuk review, untuk persiapan. Yang ini kanvas untuk yang akan ditampilkan. Klik scene 2. Ini video mana ya? Oh ini ya, udah scene 2 ya. Scene 2 udah. Scene 3. Nah kita buat scene 3 pakai kamera. Kita butuh 3 kamera. Yang pertama kamera menghadap ke host, ya, ke host. Habis itu kamera kedua hadapin ke narasumber. Nah, habis itu kamera yang ketiga itu taruh di tengah untuk menangkap mereka berdua. Jadi ada saat di mana host berbicara. Nah itulah kameranya ke host. Pindah itu. Kamera 1 misalnya. Kemudian kamera 2 ke narasumber. Ada saat di mana narasumber berjawab atau menanggapi pertanyaan dari host. Nah, kita pindahin ke kamera 2 yang kameranya menghadap ke narasumber. Nah, ada di mana saat mereka lagi seru nih, lagi saling ini nih, tektok gitu kan. Nah, kita ambil kamera yang 3. Jadi nangkep mereka. Jadi pemirsa bisa tahu keseruan di dalam video ini, keseruan mereka berdua. Begitu. Bagaimana pada sekolah itu? Bagaimana sekolah Anda? Bagaimana kabar sekolah Anda? Profesional banget nih. Sekolah bagusnya. Menurut saya sekolah ini sangat bagus. Karena sekarang yang hari ini randonya adalah dari SD menjelaskan suatu dunia profesi seperti live podcast, kajian dan lain-lain menggunakan stream OBS. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat amat seru dan hal yang positif untuk menemani liburan saat ini. Tanya lagi. Bagaimana hari kemarin? Bagaimana hari kemarin? Kegiatan akhir kemarin. Kegiatan hari ini ada.
Hostnya nanya malu-malu. Ya, kamera action. Saya nanya Pak. Iya. Panggil berarti ya? Iya. Apa pendapatmu tentang bulan hari ini? Hebat tuh, Pak. Mungkin ada. Nih. Sini. Wah, semangat, hostnya semangat. Respon. Nah, yang pantang suaranya, host. Untuk Ananda Fadil, apa pendapatmu tentang liburan kita hari ini, liburan ke Bogor? Iya, makasih. Coba. Klik. Oke. Itu. Pendapatnya liburannya seru banget, terus kegiatannya asik semua, tidurnya enak, dingin, seger. Biar menang. Ya. Apa pendapatmu tentang orang di sini, apakah ini terus kebanyakan favorit apa gimana? Banyak apa pohon. Kalau orangnya enak, karena dingin. Biasa kalau pakai spray aja. Iya. Silakan. Pak Is, ada yang mau ditanyain? Mungkin satu pertanyaan dari saya untuk yang aplikasi kamera tadi, kira-kira untuk maksimal kamera bisa sampai berapa? Nah, maksimal 4. Oh, sampai. Iya. Maksimal 4. Iya. Jangan lupa tuh tadi saat menginstal aplikasi Irion untuk PC atau untuk di laptop itu ada pilihan kamera. Jadi itu diklik aja drop down, itu 1, 2, 3, 4, klik aja 4 kamera. Artinya si aplikasi ini siap untuk menampung 4 kamera, walaupun sementara kita butuhnya cuma 2 kamera misalkan, tapi install aja untuk 4 kamera. Suatu saat kalau kita butuh 4 kamera untuk acara yang lebih luas misalkan, nah itu kita nggak perlu lagi install ulang lagi aplikasi si Irion itu. Oke, ada pertanyaan lain? Gimana? Udah benar nih. Ya. Alhamdulillah. Materi kita multimedia hari ini ya insya Allah mudah dipahami ya, mudah dimengerti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari hari ini kedepannya bisa jadi manfaat buat adik-adik sekalian. Dan pesan saya jangan cukup sampai di sini saja pemahamannya, silakan dikembangin lagi. Orang IT itu harus serba bisa, harus serba bisa. Orang nggak ngerti kita jurusannya apa, fokusnya apa, tapi tahunya kita orang IT pasti bisa, Pak. Email nggak bisa dibuka, lo kan orang IT, gitu kan. WA dihack, lo kan orang IT. Kulkas rusak, orang IT ini elektro. Jadi orang IT itu kayak kita ini nih, yang nyebur di dunia IT, dituntut harus serba bisa. Dituntut harus serba bisa. Masa sih gitu aja nggak bisa? Gitu. Nah, kita harus mikir, nah gimana nih? Enggak diusahain. Waduh, gengsi, ya kan? Tapi dikerjain bukan bagiannya, gitu. Kayak gitu. Jadi walaupun jurusan kalian MPL lebih ke
pemrograman ya LMPL. Nah, tapi tetap semua harus dipelajari, minimal paham, walaupun nggak jago, paling nggak paham. Jadi kalau orang nanya itu tuh ya, itu mah, walaupun nggak jago tapi paham, jangan sampai nggak tahu, Nah, nggak perlu jago, yang penting paham. Jadi saat kepepet minimal saat diminta kita bisa, jadi betul. Karena berat nih, orang itu tanggung jawabnya berat, harus semua bisa. Jangan sampai kita diminta tidak bisa, padahal kita jago program, bikin program aplikasi apa gitu kan, kasih 2 hari jadi misalnya, jago banget kan program. Tapi saat tanya, bro, email gua nggak bisa dibuka, gimana caranya? Aku nggak ngerti email. Wah itu tuh, itu kita ada di titik apa ya? Lu nggak guna lo gitu. Padahal kita programmer andal gitu. Nah, jangan kayak gitu. Jadi sebagai orang yang berkecimpung atau nyebur dalam dunia IT, usahain semua yang berhubungan dengan teknologi kita pelajari. Robotik coba pelajari, minimal garis besarnya. Otomasi pelajari, minimal garis besarnya. Apalagi sekarang udah sistemnya sistem otomasi ya. Kayak dulu jasa marga bayar tol itu ada orangnya, ya enggak? Ngalami enggak? Jadi di gerbang tol set bayar, kembalian, dikasih struk, jalan. Orang-orang itu sekarang udah dipecat-pecatin tuh. Sekarang diganti sama program. Sekarang udah sekali tap, gitu. Buka sendiri, jalan. Di beberapa pabrik sekarang udah mulai pengurangan karyawan, karena semuanya udah otomasi, yang ngerjain udah robot semua. Jadi pindahin satu barang ke barang yang lain, sekarang udah nggak perlu lagi orang, sekarang udah robot. Yang dulunya ada apa tuh, yang alat yang buat angkut barang itu tuh, forklift. Nah, sekarang di beberapa perusahaan swasta udah ada forklift yang otomatis, jadi dia sistemnya itu line follower. Jadi dia udah ngikutin garis aja tuh, si sensornya membaca garisnya belok, dia belok gitu. Nah, itu kalau cuman dari sini antar ke gudang, balik lagi. Ada lagi yang lebih berkembang lagi, waitress, pelayan restoran itu biasanya datang sama siapa, bisa apa, gitu kan, bisa ini siapa, jalan. Habis itu nggak lama dia datang lagi, ini nasi gorengnya dulu, ini minumannya, balik lagi. Ini yang sering double telurnya 2 mana ya? Ini. Gitu. Sekarang beberapa restoran udah pakai robot semuanya. Jadi robotnya datang, nanti si pelanggannya pesan mau apa, nah si robotnya jalan, kemudian nanti dia angkat sendiri. Nah itu ada beberapa yang pakai line, ada juga yang pakai GPS. Jadi dia tahu, oh ini meja 1, meja 2, meja 3, si robot udah tahu. Project apa aja yang udah kalian buat selama di sana. So, mulai dari Ustaz Faiz. Mungkin proyek yang sudah saya bikin dari kelas 10 sempat bikin semacam game simpel gitu, game kayak kartu gitu. Terus hari ini saya juga mengerjakan proyek kasir, dan ada juga untuk generate tracing untuk paket gitu. Jadi rencananya lokasi belum jadi, tapi rencananya ingin bisa integrasi ke printer thermal, jadi bisa langsung di print. Terima kasih. Ya.
Jadi saya udah buat project Zikir App kayak aplikasi buat zikir gitu, sama pencatatan uang yang lagi saya bikin sekarang. Ya, udah itu aja. Ya. Ya. Lanjut, saya. Jadi selama saya sekolah di Albany, ada beberapa proyek yang telah saya kerjakan seperti Point Sales Cafe juga buat mengelola kafenya, penjualan, pemasukan gitu. Terus ada juga CRM buat mengelola data pelanggan atau calon pelanggan. Terus ada juga website kita. Itu tuh kita nyatuin dari berbagai sumber di satu website dan bisa mengakses. Ini dan cukup sekian. Jadi nanti mau dibuat terintegrasi gitu ya. Ya. Nah, ya, terima kasih. Lanjut. Jadi proyek yang sudah saya buat itu ada pertama to-do list untuk produktivitas, kemudian ada hasil, kemudian sama jual beli kue kering buat saudara saya. Itu online. Iya, online. Online. Jadi mesinnya si user itu mesinnya di website, nanti ada pesan masuk ke admin. Berarti online ya. Ya. Kalau saya sama di Albany bikin project channel lewat kayak gacuan, sistem pemesanan kayak gacuan, terus juga bikin sistem kasir, sama buat game bola, tebak-tebakan game bola. Maksudnya apa tuh? Jadi kayak misalnya kipernya harus tebak pilihan kita tinggal milih ke kanan, kipernya bakal kemana itu, bola harus ke kanan. Itu yang apa namanya yang dikasih SC2 itu online. Online kayak perusahaan gacuan aja kan, sekarang gacuan bisa mesen dari meja, tinggal dapat kayak gitu. Online juga online. Bentuknya APK ya. Website. Website. Iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama saya di Albany, saya pernah membuat proyek K3 website untuk para karyawan pas saya mereka di Toyota. Jadi gunanya itu untuk memudahkan karyawan untuk absen, tinggal lewat HP, maksudnya nggak usah kayak ngetek lagi. Terus saya juga pernah membuat web design kayak pizza gitu. Boleh Pak? Nah, jadi ya di Toyota itu aplikasi absensi. Ya, bisa berbentuk aplikasi, bisa berbentuk website. Pas itu saya ditugasin buat jadi front end doang. Oh gitu. Ya, situ dilempar ke back end. Tapi udah dijalanin, diterapin. Kemarin sih niatannya belum, mau dijalanin tapi nggak tahu kan, saya udah pulang lagi ke pondok, udah selesai PKL. Oh gitu. Ya. Jadi ngerjain front ini ya. Ya. Oke. Selama saya di proyek yang udah saya kerjain itu ada tulis buat produktivitas, terus ada portfolio, terus kita sedikit. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, aku ada project yang sama kerjaan di Albany. Bingung apa aja, akhirnya di PKL aja backup bahan-bahan, jadi membuat database untuk backup barang-barang yang ada di di lembaga di Sumatera,
gitu ya, database. Itu online. Online, Pak. Online, ya. Proyek yang saya telah kerjakan di Albani adalah yang pertama membuat tim pertukaran gambar itu apa? Yang kedua proyek membuat restoran seperti observasi tentang sistem booking dan pengolahan di restoran tersebut. Dan yang terakhir aspek saya membuat sistem CRP. Sistem CRP. CRP, ya. Update, ya. Jadi selama di Albani saya membuat proyek apaan? Boleh. Apa zikir? Sama? Zikir. Zikir. Iya, radio FM PKL-nya di mana? di Hyundai. Di Hyundai. Hyundai. Iya. Itu di tempat PKL kita yang ngajuin mau bikin apa atau mereka yang minta? Mereka yang minta, gitu. Mereka yang minta ya. Alhamdulillah. Jadi itu tandanya guru-guru Rabbani itu keren-keren, artinya sukses. Dia dari siswa-siswanya sampai akhirnya pada saat PKL diminta sama dunia industri harus bikin apa, kita tak bisa. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalian bisa jadi orang-orang ahli di bidang IT. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Baik, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan. Apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa kalian kembangkan dan terus jangan sampai di kalian ajarin lagi ke yang lain, ajarin lagi ke yang lain agar ilmu ini tidak stuck sampai di kita.